Ini adalah kamera slider, semacam tripod kamera yang bisa bergerak otomatis secara halus dan stabil untuk menghasilkan video sinematik yang apik. Arah gerak kameranya bisa otomatis bolak-balik, fokus kameranya bisa diatur otomatis ke objek yang ingin kita rekam, kecepatan motornya bisa kita kendalikan dengan speed controller, dan ketinggian body stand-nya bisa diatur sesuai posisi objek yang kita rekam. Menarik bukan? Ayo kita buat. Pada video ini terdapat beberapa chapter. Yang pertama adalah konsep dan desain 3 dimensinya, lalu bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian pembuatan unit secara keseluruhannya, desain rangkaian elektronik, pengkodingan komputer untuk mengontrol mikrokontrolernya, dan terakhir adalah pengujian hasil akhirnya. Semoga proyek ini dapat menginspirasi dan memberi pengetahuan untuk kawan-kawan Insinyur ID. Bismillah, kita mulai ya. Pertama, kita masuk ke tahap konsep dan desain. Kamera slider ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, ball head yang berfungsi untuk menempatkan kamera. Dalam hal ini, saya menggunakan handphone. Kedua, slider unit yang merupakan bagian yang akan berjalan menggunakan roda dan motor di dalamnya. Di bagian ini juga merupakan tempat dipasangnya box rangkaian elektronik untuk mengontrol motornya. Selanjutnya, rangka bodi sebagai tempat rel slider yang menjadi jalur roda slider unitnya. Dan terakhir adalah stand yang menyangga keseluruhan unit kamera slider ini. Selanjutnya, kita masuk ke tahap bahan-bahan yang digunakan. Bahan utama yang digunakan untuk membuat bodi kamera slider ini adalah plywood dengan ketebalan 15 mm. Di sini, saya menggunakan plywood jenis birch plywood dari Scanplay. Ini adalah plywood premium dengan kualitas yang sangat baik. Jauh lebih baik dari plywood toko material yang saya gunakan selama ini. Detail spesifikasinya ada di sini. Plywood ini memiliki warna permukaan yang cerah dengan tekstur yang sangat halus setelah diamplas. Terdiri dari lapisan yang lebih banyak dan lebih solid sehingga konstruksinya sangat kuat. Bahkan sisa potongan kecil seperti ini saja sangat sulit untuk dipatahkan atau dilepas lapisannya. Plywood ini sangat bagus untuk membuat furnitur, dan menurut saya, plywood ini merupakan yang terbaik jika digunakan untuk kegiatan crafting dan proyek-proyek DIY lainnya yang membutuhkan konstruksi yang kuat dan detail-detail yang spesifik. Kita dapat membeli plywood ini di distributor resminya, yaitu Depo Tropika, yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Bahan utama selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu besi baja halus dengan diameter 10 mm untuk dijadikan rel, kemudian roda nilon, papan PVC, kemudian mikrokontroler dan komponen elektronik pendukungnya, lalu stepper motor NEMA 14, dan bahan pendukung umum lainnya. Berikutnya, kita masuk ke tahap pembuatan unit body slider. Pertama, kita iris dan potong plywood sebagai bahan untuk membuat setiap bagian-bagiannya sesuai ukuran yang saya sebutkan. Setelah itu, kita pasang rangka relnya dengan cara dibor, dilem, dan disekrup dengan kuat.
Selanjutnya, kita buat dudukan relnya. Bagian ini ada 2 pieces. Saat pengeboran untuk membuat lubang relnya, kita rekatkan terlebih dahulu menggunakan paper tape agar hasil lubang pengeborannya lurus. Setelah itu, kita bentuk bantalan ini sedemikian rupa untuk persiapan ruang besi followernya, seperti ini. Setelah jadi, kita pasang batang besi relnya. Selanjutnya bantalan ini kita olesi lem, kemudian kita tempelkan ke bodi dudukan relnya, kemudian kita kencangkan dengan skrup. Tahap selanjutnya, kita akan pasang batang besi navigasinya. Besi ini nantinya berfungsi untuk mengatur arah kamera. Besi ini kita tempatkan di ruang pada tengah bantalan rail slidernya yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya, batang besi ini kita tutup dengan papan PVC seperti ini. Dan selanjutnya, saya menggunakan bahan Delrin untuk membuat holder batang besinya seperti ini. Kemudian, papan PVC yang tadi kita potong, kita lubangi menggunakan mesin profil dengan ditempatkan di mal-malan yang saya buat sederhana seperti ini. Selanjutnya, kita rangkai dan pasang semuanya hingga jadi seperti ini. Tahap selanjutnya adalah membuat body slider unitnya. Kita siapkan dulu plywoodnya. Setelah itu, kita buat lubang untuk pemasangan roda nilonnya. Dan sekalian kita pasang rodanya. Selanjutnya, kita rangkai body slidernya dengan cara dilem dan disekrup seperti ini. Yes, bisa jalan dengan lancar. Tahap selanjutnya, kita akan pasang bearing di tengah body slidernya. Bearing ini nantinya berfungsi sebagai bantalan batang besi poros utama tempat ball head-nya. Kita bor dulu, lalu kita pasang bearingnya. Tahap selanjutnya, saya sudah membuat tuas engkol besi poros utama menggunakan bahan PVC yang saya beri bearing kecil seperti ini. Perhatikan. Selanjutnya, kita pasang besi poros utamanya, lalu kita kencangkan dengan kunci ring. Jadinya seperti ini. Tahap selanjutnya, kita perlu buat lubang body slidernya sebagai tempat masuknya kunci L untuk mengakses baut tuas engkolnya. Tahap berikutnya, kita akan pasang body slidernya. Perhatikan tuas engkol porosnya. Di sini akan saya hubungkan dengan bagian follower yang sudah saya siapkan sebelumnya. Pemasangannya seperti ini.
Selanjutnya, kita pasang ball head-nya dan setelah itu kita coba jalankan secara manual. Perhatikan ball head-nya. Bisa menoleh ke kanan dan ke kiri, kan? Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembuatan stand penyangga body slidernya. Tahap pertama, kita akan buat poros standnya yang merupakan bagian yang dapat dinaik turunkan. Kita lem dan kita sekrup seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat body standnya. Kita pasang dulu keempat kakinya dengan cara dilem dan disekrup, kemudian kita rangkai keseluruhan body standnya. Saat memasang body stand-nya, kita tempatkan dulu poros stand-nya di bagian dalam body stand agar ruang body stand-nya pas dengan poros stand-nya. Jadinya seperti ini. Tahap selanjutnya, kita akan membuat kepala stand untuk menopang atau menampung body slidernya. Bagian ini kita buat dinamis agar dapat diatur kemiringannya seperti ini. Selanjutnya, kita lubangi poros stand dan body stand-nya seukuran dengan besi 10 mili untuk fitur pengatur ketinggian stand-nya. Jadinya seperti ini. Tahap berikutnya adalah menghaluskan permukaan plywoodnya. Sebelum ini, lubang sekrupnya sudah saya dempul menggunakan adonan serbuk plywood dan lem putih. Selanjutnya, kita amplas menggunakan amplas gerinda seperti ini. Sampai di tahap ini, keseluruhan body slider dan stand-nya sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap pembuatan rangkaian elektronik penggerak motornya. Ini adalah prototipe rangkaian elektroniknya yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan jelaskan melalui gambar skemanya agar lebih mudah dipahami. Begini. Tujuan utama dari rangkaian elektronik ini adalah menjalankan stepper motor ini, baik itu fungsi putarnya, kecepatan putarannya, dan arah putarannya. Saya akan menjelaskan dari bagian microcontroller.
Mikrokontroler ini merupakan otak atau prosesor yang mengendalikan semua proses berjalan ini. Proses ini akan bekerja berdasarkan inputan yang diterima. Pertama, ada inputan berupa potensiometer yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran motor. Lalu yang kedua, ada inputan berupa limit switch atau saklar yang berfungsi untuk menentukan arah putaran motor, apakah akan ke kanan atau ke kiri. Setelah memproses inputan yang diterima, selanjutnya prosesor ini akan menghasilkan beberapa output. Pertama, ada output berupa lampu LED yang akan menyala berkedip setiap kali saklar ditekan. Kemudian, ada output berupa speaker atau buzzer yang akan berbunyi beep setiap kali saklarnya ditekan. Output berikutnya berupa sinyal yang akan memerintahkan driver motor untuk mengatur putaran motornya. Dan output dari driver motor ini kita hubungkan ke stepper motornya sehingga stepper motor ini akan berputar. Terakhir, untuk mentenagai semua proses di atas, kita membutuhkan catu daya. Di sini saya menggunakan 2 buah baterai Li-ion jenis 18650 yang masing-masing memiliki tegangan 3,7 volt sehingga tegangan akhirnya sekitar 7,4 volt. Saya tambahkan juga saklar on off dan voltmeter untuk memantau kapasitas baterainya. Untuk catatan tambahan, kita juga bisa menggunakan 3 buah baterai sehingga tegangan dan daya akhirnya akan lebih besar, sehingga putaran motornya akan lebih kuat. Namun dalam proyek ini saya menggunakan 2 buah baterai saja karena saya rasa sudah cukup sesuai kebutuhan. Tahap selanjutnya kita akan membuat kode pemrograman komputernya. Ini adalah kode pemrograman yang akan kita tanamkan ke dalam mikrokontroler. Di dalam kode ini terdiri dari beberapa bagian, seperti bagian yang menginisialisasikan atau menetapkan koneksi kaki-kaki komponen yang digunakan, kemudian bagian pengaturan sistem default di awal proses, lalu fungsi-fungsi untuk membaca saklar penentu arah putaran, dan terakhir ada bagian yang akan menjalankan perintah atau logic system yang telah kita tentukan sebelumnya secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sebagai catatan, bagian ini akan sangat panjang jika dibahas secara mendetail baris per baris. Jadi, saya berencana membuat video tersendiri untuk membreakdown bagian ini, insya Allah. Tahap selanjutnya, kita rangkai komponen tadi sesuai dengan skema yang telah kita buat. Saya menggunakan PCB dot matrix yang saya solder dan jumper sana-sini menggunakan kabel pelangi. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya, rangkaian ini akan kita masukkan ke box elektronik yang sudah kita custom di beberapa bagian menyesuaikan kebutuhan komponennya. Seperti ini. Setelah rangkaian terpasang semua, kita pastikan bahwa rangkaiannya tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
Tahap selanjutnya, kita akan membuat bracket untuk stepper motornya. Kita gunakan pelat besi dengan ketebalan 1 mm yang kita potong dan tekuk sedemikian rupa, kemudian kita lubangi di beberapa bagian sesuai lubang baut dan poros stepper motornya. Terakhir, kita cat menggunakan cat semprot agar bracket ini tidak mudah berkarat. Hasil jadinya seperti ini. Jadi, di bracket motor ini kita pasang stepper motor dengan timing pulinya dan 2 buah puli roller di samping kanan kirinya yang berfungsi untuk menekan dan mengarahkan timing belt yang akan kita pasang setelah ini. Tahap selanjutnya, kita pasang rangkaian stepper motor ke body slidernya. Kemudian kita pasangkan box elektroniknya dengan dibaut ke body slidernya. Jadinya seperti ini. Sampai di tahap ini, kita pastikan lagi fungsi rangkaian dan motornya tetap berjalan. Tahap berikutnya, kita pasang body slider ke rangka rail slidernya. Kemudian, kita pasang timing belt ke rangkaian puli motornya, dan setelah itu kita sekrup ujung timing beltnya ke bantalan relnya seperti ini. Sampai di tahap ini kita tes dulu ya. Oke, fungsi motor berjalan dengan baik dan logic sistemnya juga berjalan sesuai program yang telah kita tanam. Tahap selanjutnya, kita pasang body slider ke standnya seperti ini. Setelah itu, kita tes fungsi keseluruhannya. Yes, sejauh ini berfungsi dengan baik. Kita akan masuk ke tahap pengujian. Perhatikan video ini. Lumayan kan? Kita masuk ke chapter terakhir, penutup. Jadi,
Itu saja yang ingin saya ceritakan kepada kawan-kawan semua. Saya sadar beberapa detail masih belum sempurna. Selain itu, ada beberapa bagian juga yang belum tersampaikan dengan lebih rinci. Saya harap ada kesempatan untuk membreakdown setiap chapternya lain kali. Mari berdiskusi di kolom komentar agar kita lebih dekat dan bisa saling bertukar ide serta mengembangkan wawasan teknisnya. Terima kasih telah berkenan menemani dan sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah.